Makna spiritual haji dan umrah: tawajjuh kepada Allah. Ka'bah atau Baitullah sebagai kiblat umat Islam di dalam menghambakan diri kepadanya memiliki peran penting dalam ibadah ritual haji dan umrah. Semua umat Islam dimanapun berada harus menghadap ke kiblat di dalam beribadah, terutama sholat. Bahkan dikatakan tidak sah sholat atau penyembahan seseorang jika tidak mengetahui dan meyakini kiblatnya. Doa iftitah yang diikrarkan saat memulai sholat, Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Quran Surat Al-An'am 79. Doa iftitah dan penegasan ayat ini menekankan pentingnya segenap diri kita yang berlapis-lapis ini menghadap atau tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kualitasnya disimbolkan kepada Ka'bah atau Baitullah. Fokus tawajjuh sesuai dengan keyakinan jiwa ditegaskan juga di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah 144. Ayat ini juga sesungguhnya menyiratkan sesuatu yang amat dalam, bahwa segenap diri kita harus bertawajjuh kepada Allah, seperti ditegaskan di dalam ayat yang lain dan sekaligus kelanjutan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am 162. Memori simbolik ibadah haji. Diharapkan dengan penunaian haji atau umroh, kita sudah menyimpan memori simbolik berupa suasana batin, yaitu bagaimana rasanya kita hadir dan tersungkur di Baitullah, di depan Ka'bah, seolah-olah kita berada di sebuah alam yang amat lain dengan alam syahadah yang selama ini menyelimuti diri kita. Sungguh pun di sana kita berdesak-desakan karena begitu padatnya umat Islam di sana. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga merasakan kelapangan dada untuk mengerti sekaligus memaafkan semuanya. Sungguh pun di antara mereka betul-betul menyinggol dan menyakiti badan, tetapi terasa tidak ada dendam dan amarah. Ini menggambarkan saat orang sedang bertawajjuh dengan Tuhannya, semuanya terasa lapang dan tidak ada ganjalan dan sumpatan. Karena itu, sebelum kita menuju ke hadapan Baitullah, terlebih dahulu kita menanggalkan simbol-simbol keduniaan dan alam syahadah kita berupa pakaian dan atribut sosial budaya kita. Yang tersisa hanya uniform ihram yang melekat di badan berupa kain putih polos. Ini juga melambangkan bahwa siapapun yang ingin mencapai puncak tawajjuh, ia juga harus menanggalkan atribut kedunawian yang menghijab dirinya selama ini. Jika segalanya sudah terlepas dan kita seperti telanjang di hadapan Tuhan, maka kita dengan mudah akan bertawajjuh dan menyaksikannya dimanapun kita berada melalui maujud dalam ia memediakan dirinya. Inilah yang dimaksud dalam ayat walillahil masyriq wal maghrib
fa aynama tuwallu fathamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 115. Suasana batin yang seperti inilah membuat seseorang sering mengucapkan ungkapan, misalnya, Ka'bah itu ada di dahi kita. Bagi orang awam dan asing dengan makna simbolis, sulit menerima pernyataan tersebut karena segalanya akan diukur dengan logika atau legal formal. Akan tetapi orang-orang yang diberi kemuliaan Allah dalam wujud kesadaran spiritual tingkat tinggi, istilah-istilah seperti itu, bahkan lebih dari itu, bisa ia maklumi. Mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu serba meliputi, Al-Muhit. Tidak bisa kita bicara apapun tanpa melibatkan atau mengawitkan Tuhan di dalamnya. Salah satu makna spiritual ibadah haji ialah melatih batin kita untuk mengerti, memahami dan menghayati makna tersirat di balik segala sesuatu yang tersurat. Sehubungan dengan ini, menarik untuk dihayati lebih dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah 149. Simbol-simbol haji dan umroh memiliki makna yang berlapis-lapis. Pemahaman atas makna ini akan menghadirkan suasana sakralisasi haji. Unsur sakralitas haji dapat dengan mudah terlihat pada pengamalan rukun haji seperti berpakaian ihram menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Di sana kita mengakui persamaan diri dengan orang lain dan sekaligus menyatakan secara jujur akan segala kelemahan ini. Selanjutnya bermalam di Musdalifah sambil memungut batu-batu kecil untuk persiapan keesokan harinya untuk melempar jumrah. Setelah itu dilanjutkan dengan tawaf dan sa'i di Masjid Haram. Ini semua melambangkan rangkaian suluk dan sa'ir, perjalanan spiritual menuju Tuhan. Baitullah secara lahiriah lokasinya di Mekah, dan untuk mengunjunginya memerlukan waktu dan biaya. Namun secara batiniah, Baitullah bisa hadir atau dapat dihadirkan setiap saat di dalam kalbu. Ini bukan berarti Baitullah ganda, tetapi kehadiran Baitullah secara spiritual dengan wujud Ka'bah di dalamnya, seseorang bisa lebih khusyuk di dalam menunaikan ibadah sholat. Betapa tidak, mereka bukan hanya menghadap ke arah Ka'bah, tetapi juga merasakan perjumpaan spiritual, tawajuh dengan Ka'bah dan bahkan sang penghuni Ka'bah. Perjumpaan ini dilakukan secara langsung sebagaimana dilafadzkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sang pemilik dan penghuni Ka'bah tampil sebagai pihak kedua, mukhatab, tidak lagi tampil sebagai pihak ketiga. Suasana tawajuh seperti ini, sang hamba melakukan penyembahan, ta'abbud, dan Tuhan memberikan pertolongan, isti'anah. Saat hamba melakukan ta'abbud, maka saat itu hamba mendaki taroki. Ketika hamba melakukan taroki, maka pada saat bersamaan Tuhan turun tanazul untuk menjumpai hambanya. Firman Allah dalam hadis, "Iza taqarruban abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi zira'an wa iza taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa iza tani masyan ataituhu harwalatan." Siapa mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sesiku. Siapa yang mendekatiku sesiku, maka aku akan mendekatinya sedepah. Barang siapa mendekatiku berjalan, maka aku akan mendekatinya berlari. Hadis riwayat Bukhari.